Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya di sini Ulia Fawaida. Pada kesempatan sore kali ini saya akan berbicara tentang apa itu literasi sains. Tentunya Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengarkan literasi sains. Sebenarnya literasi sains tidak hanya sendiri ya Bapak. Mungkin Anda yang sudah tahu apa itu literasi numerik, literasi yang lainnya seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang literasi sains seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa mengambil alat tulisnya. Nanti kita akan sedikit berbicara tentang literasi sains dan bagaimana proses penerapan literasi sains kepada peserta didik kita. Ya, apa itu literasi sains Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin yang dari sini ada yang tahu? Ya, literasi sains adalah sebuah kemampuan dasar dalam menggunakan yang namanya pengetahuan sains, ya, yang di situ kita bisa peroleh dengan cara mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan ataupun dengan cara misalkan memperoleh sesuatu yang baru tersebut sebagai ilmu pengetahuan baru berdasarkan fenomena alam atau fenomena ilmiah, dan kemudian kita bisa menariknya menjadi sebuah kesimpulan atau bukti-bukti ilmiah yang lainnya. Oke Bapak Ibu semua, sebenarnya kita bisa mencari yang namanya fenomena-fenomena ilmiah itu yang ada di sekitar kita. Misalnya kita lagi masak, kemudian kita lagi bersih-bersih, kemudian kita lagi jalan-jalan. Itu sebenarnya kita menggunakan fenomena ilmiah seperti itu Bapak Ibu. Misalkan saya di sini dari Kudus, ya, terkenal dengan pabrik rokoknya. Tapi di sini saya tidak ingin mengenalkan tentang pabrik rokoknya, tapi saya ingin mengenalkan bahwa di Kudus itu banyak sekali penduduknya, ya, yang menjadi petani gula atau petani tebu seperti itu. Mereka menanam tebu untuk diolah, diproduksi menjadi gula. Ada yang gula pasir, ada gula Jawa seperti itu. Biasanya kalau tebu itu disetorkan ke sebuah pabrik, biasanya jadinya adalah gula pasir. Tapi kalau tebunya itu tadi disetorkan, dijual ke petani langsung atau sama petani atau pemula, biasanya menjadi gula merah. Nah, biasanya kalau setiap pagi, ya, kalau saya di sini Bapak Ibu guru, ya, saya setiap pagi itu selalu mencium proses pembuatan gula. Harumnya itu wangi sekali Bapak Ibu, kayak gulali. Masih ingat gulali ya, kalau kita jajan gulali waktu kecil ya Bapak Ibu ya. Seperti saya mencium aroma gulali setiap pagi. Jadi bagaimana rasa harumnya seperti itu. Nah, biasanya pagi-pagi kalau kita jalan-jalan, ada anak kecil atau anak-anak itu yang sekolah itu, nah, dia pas hari libur tuh dia lihat proses pembuatan gula Jawa seperti itu, gula merah kalau di sini. Nah, mereka sebenarnya lagi melihat yang namanya proses ilmiah seperti itu, fenomena alam. Tapi mereka tidak tahu kayak gitu ya. Tapi dengan memberikan pertanyaan kepada mereka atau sebagai umpan balik, ya, itu akan memunculkan pengetahuan yang baru lagi. Misalkan Bapak Ibu ada guru di daerah Kudus, di bagian persepsi, ketika Bapak Ibu guru mengajar, Bapak bisa menanyakan, Kudus terkenal dengan apanya, misalkan biasanya ada petani, ada ini petani apa, petani gula gitu kan. Gula dibuat dari apa? Dari tebu. Olahan tebu buat apa saja, misalkan ada yang jawab untuk minuman, es tebu, kemudian ada untuk gula, ya. Kalau misalkan digunakan untuk gula, ya, diproses produksi menjadi gula, sudah pernah lihat proses pembuatannya? Sudah Bu, kayak gitu. Kemudian diapakan? Diperas dulu, habis diperas kemudian disaring, dimasukkan, dikasih kapur untuk mengikat, untuk jadi gula seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah fenomena ilmiah, alamiah. Tapi mereka tidak tahu nih, kenapa harus diolah menjadi gula, kenapa harus diolah menjadi gula merah atau gula pasir. Nanti gula merah kalau sudah diolah itu dibuat untuk apa?